Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Ivoy di SP93. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu mendukung channel gue, yang selalu mendukung karya-karya dari SP93. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya video gue agar orang lain mengetahui apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa subscribe channel gue biar gue lebih termotivasi lagi untuk menyuguhkan video-video lebih menarik lagi untuk kalian semua, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar lo semua gak ketinggalan video-video terupdate dari SP93. Oke, di video kali ini gue akan bercerita tentang cerita horor yang dialami oleh teman gue yang bernama Chandra. Oke, sebelum lanjut ke video ini, gue mengucapkan terima kasih banyak kepada Chandra selaku narasumber dari cerita ini yang udah memberikan izin kepada gua untuk meng-share cerita atau pengalaman pribadinya ke kalian semua. Pengalaman Chandra ini berawal dari dia menemukan hewan yang tak biasanya dia lihat di sekeliling rumahnya. Waktu itu tepat 2 bulan yang lalu, sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi, Chandra melihat ada hewan, atau awalnya Chandra berpikir kalau itu hanya sampah. Tapi ketika Chandra perhatiin secara perlahan, kok aneh, kenapa sampah itu bergerak? Dan ketika Chandra mendekati sampah tersebut dan mengamatinya, ternyata hewan itu berupa ulat. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu tentang ulat ini? Ini adalah lulut emas. Kebanyakan orang di Indonesia memanggilnya dengan lulut emas. Sementara sosok lulut emas ini juga diyakini sebagai penghuni asli lapisan bumi yang paling dalam, atau tepatnya berada di bawah kaki kita. Sehingga jika para lulut emas ini keluar, itu artinya ada yang tidak beres dengan habitat yang mereka tempati dan bisa dijadikan sebagai peringatan kepada manusia. Selain sebagai simbol perwujudan dari makhluk larva sebelum menjadi kupu-kupu, ternyata ulat juga menjadi atau dinilai sebagai pertanda buruk. Mitos mengenai ulat pembawa kabar buruk ini sudah familiar di dataran tanah Bali. Di daerah Bali ada sebuah mitos mengenai keberadaan suatu ulat yang dianggap sebagai pertanda keburukan, yakni mitos tentang ulat bulu emas atau yang masyarakat luas kenal dengan lulut emas. Masyarakat Bali sendiri meyakini bahwa lulut emas ini muncul ke permukaan, artinya ada sesuatu keburukan yang akan terjadi atau yang berkaitan dengan kejadian alam seperti fenomena gempa atau lain sebagainya. Dan sosok lulut emas ini diyakini sebagai penghuni asli lapisan bumi yang paling dalam di bawah kaki kita. Sehingga jika para lulut emas ini keluar, itu artinya ada yang tidak beres dengan habitat yang mereka tempati dan merupakan sebagai peringatan kepada manusia. Sementara untuk perwujudan dari lulut emas ini, ya mirip dengan ulat pada umumnya, bertekstur lembek dan basah karena berada di dalam tanah. Lulut emas juga biasanya nampak ke permukaan dengan koloninya, seperti siklus kehidupan laron lah. Jadi ketika lulut emas ini keluar dari permukaan bumi, dia tidak akan keluar sendiri, melainkan dia membawa koloninya. Selain di Bali, lulut juga dikenal erat di beberapa daerah sekitar Jawa seperti Madura dan sekitarnya. Kendati dikenal sebagai mitos pertanda buruk, sebagian juga ada yang meyakini bahwa lulut emas bisa menandakan kedatangan sebuah rezeki berkepanjangan. Lanjut ke cerita teman gua, Chandra. Di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi, tiba-tiba dia menemukan kayak segumpalan sampah di depan kamar dia. Awalnya dia pikir itu sampah. Namun setelah diperhatikan dengan seksama, ada yang janggal dengan sampah ini. Karena dia melihat sampah tersebut bergerak dan bergerak. Alhasil
Chandra mulai menghampiri sampah tersebut dan melihatnya dengan seksama bahwa memang ternyata benda yang dia anggap sampah itu ternyata adalah sebuah makhluk atau sebuah hewan yang bernama lulut emas. Chandra sempat memvideokan lulut emas ini dan mengunggahnya ke salah satu akun media sosial dia, yaitu TikTok. Beragam komentar bermunculan dari para netizen ataupun dari para orang-orang yang melihat video tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika ada lulut emas di halaman kita, atau ketika ada lulut emas yang menghampiri atau muncul di permukaan bumi, kita harus mengadakan upacara, karena kedatangan lulut emas itu berarti akan membawa malapetaka terhadap lingkungan di sekitarnya. Semakin hari, lulut emas yang muncul di rumah Chandra itu malah semakin banyak. Chandra udah berusaha untuk mengusirnya dengan cara membakar lulut emas tersebut. Namun, bukannya lulut emas itu mati, malah semakin banyak yang Chandra bakar, maka semakin banyak pula lulut emas yang datang. Tidak cuma sehari Chandra diteror oleh lulut emas tersebut, dari mulai datang ke kamar rumahnya, di depan rumahnya sendiri, bahkan sampai ke belakang rumah Chandra. Berbagai cara sudah dilakukan Chandra dengan keluarganya untuk mengusir lulut emas ini. Namun, semua cara yang dilakukan Chandra hanya sia-sia belaka, karena tidak ada satupun cara yang bisa mengusir atau membuat lulut emas itu pergi. Semakin Chandra berusaha untuk mengusir lulut emas itu, malah keesokan harinya semakin banyak pula lulut emas yang berdatangan menghampiri rumah Chandra. Ya, alhasil Chandra diam gitu aja sampai lulut emas itu benar-benar pergi dengan sendirinya. Untungnya tidak ada hal-hal yang aneh atau tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di keluarga Chandra setelah munculnya lulut emas ini. Oke guys, bagaimana pendapat kalian tentang fenomena lulut emas ini? Apa tradisi di tempat kalian ketika kalian menemukan lulut emas ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan itu dia pengalaman Chandra tentang fenomena aneh munculnya lulut emas di rumah Chandra. Di video kali ini cukup sekian. Sekali lagi gue ucapin terima kasih kepada Chandra yang telah mengizinkan gue untuk nge-share pengalaman pribadinya. Dan buat kalian semua yang punya pengalaman pribadi tentang horor atau pengalaman mistis-mistis yang kalian alami dan ingin berbagi di channel gue, silahkan kalian tulis atau kirimkan cerita kalian melalui email ke voiceselfie@gmail.com, dan nantinya akan menjadi konten gue untuk gue upload di hari Jumat atau di hari Minggu selanjutnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan channel gua, yang udah menyaksikan video-video gua. Jangan lupa dukung terus channel gua dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe channel gua biar gua lebih termotivasi lagi untuk memberikan tontonan-tontonan yang menarik untuk kalian semua. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar lo semua nggak ketinggalan informasi-informasi atau video-video terupdate dari SP93. Gua Ivoy dari SP93 pamit, sampai ketemu lagi dari video-video selanjutnya. Bye bye.